Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Septianingsih dari Prodi PGSD, Fakultas Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tangkusai, semester 5C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat metode, model, strategi, pendekatan, teknik, dan taktik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara dalam mengimplementasikan suatu rancangan yang telah disusun sebelumnya dalam praktek atau kegiatan yang lebih nyata. Contohnya metode diskusi, metode ceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran itu dilakukan oleh guru dan siswa hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan pembelajaran agar efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pendekatan. Pendekatan merupakan suatu sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran yang terangkum menjadi dua. Yang pertama, berpusat pada siswa, dan yang kedua, berpusat pada guru. Dan yang terakhir yaitu teknik dan taktik dalam proses pembelajaran. Biasanya teknik dan taktik ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar pembelajaran itu mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Jadi guru biasanya melakukan suatu usaha yaitu teknik dan taktik tadi dalam proses pembelajaran agar mudah, lebih semangat, dan lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Siswa lebih mudah dalam mengerti dan lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya materi tentang pendekatan saintifik. Biasanya pendekatan saintifik ini berfokus pada siswa, pendekatan dengan siswa, agar siswa lebih berpikir kritis dan ilmiah. Pendekatan saintifik ini dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat mengamati permasalahan yang terjadi, mencari tahu apa saja masalah-masalahnya, mengamati masalahnya, mencari solusi, bahkan memecahkan permasalahan yang terdapat atau yang diberikan oleh guru. Pada pendekatan saintifik ini, siswa dilibatkan dalam keterampilan membaca, mencoba, mengamati, menyimak, berdiskusi, serta mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi. Jadi, di sini siswa dituntut untuk lebih dapat berpikir kritis dan ilmiah. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu tematik. Model pembelajaran tematik ini merupakan proses belajar mengajar yang memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menyajikan beberapa jenis pelajaran ke tiap pertemuan, dan yang kedua yaitu menyajikan satu jenis pelajaran ke dalam satu pertemuan. Pengembangan konsep matematika di dalam tematik ini pun tidak hanya berfokus pada satu mata pelajaran, misalnya matematika saja, akan tetapi bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain yang relevan dengan matematika. Baiklah, materi selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning ini merupakan suatu cara atau metode di mana para siswa bekerja sama dan membentuk kelompok-kelompok untuk saling berdiskusi dan saling bantu-membantu dalam materi pembelajarannya. Cooperative learning ini bertujuan agar siswa lebih meningkatkan hasil akademiknya, menghargai perbedaan antar individu, dan mampu meningkatkan keterampilan sosialnya. Ada beberapa karakteristik dalam cooperative learning, di antaranya positive independence, personal responsibility, face-to-face promotive interaction, interpersonal skill, dan group processing. Dalam cooperative learning ini, guru berperan sebagai mediator, fasilitator,
motivator, dan evaluator. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran problem solving. Pada pembelajaran problem solving ini, siswa diberikan masalah yang harus diselesaikan. Siswa dituntut untuk dapat mencari solusi dari masalah yang telah diberikan oleh guru. Jadi di sini siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis dalam menemukan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Ada beberapa prinsip dalam problem solving ini. Yang pertama yaitu melihat keberhasilan dalam menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau solusi yang dapat dilakukan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada siswa dalam berpikir secara aktif dan kreatif. Pendekatan open-ended ini dikembangkan dan ditemukan pertama kali di Jepang. Pada pendekatan open-ended ini diawali dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa. Ada 3 tipe dalam open-ended. Yang pertama, process is open atau proses yang terbuka. Yang kedua, product are open, hasil yang terbuka. Dan yang ketiga, ways to develop are open atau cara pengembangan lanjutannya yang terbuka. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran Mathematic Realistic Education atau RME. RME ini merupakan suatu model pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan kenyataan, dekat dengan anak-anak dan relevan dengan masyarakat. Masalah yang digunakan pada RME ini yaitu masalah yang kontekstual, masalah yang dialami oleh siswa, sehingga bisa dijadikan sebagai titik awal dalam permasalahan atau pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan dalam Mathematic Realistic Education atau RME ini yaitu memahami masalah kontekstual, menjelaskan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan masalah kontekstual, mendiskusikan jawaban, dan menyimpulkan jawaban. Dan materi yang terakhir adalah perencanaan pembuatan alat peraga dan benda-benda manipulatif dalam pembelajaran matematika. Di sini guru dituntut untuk dapat berinovasi dan kreatif dalam pembuatan alat peraga atau benda-benda manipulatif yang akan ditampilkan dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya alat-alat peraga atau benda-benda manipulatif dalam pembelajaran matematika, siswa lebih nyaman, pembelajaran lebih menyenangkan, dan siswa lebih termotivasi untuk dapat mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Pada kesempatan kali ini, guru harus bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovasi untuk dapat membuat siswa itu tertarik dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan alat peraga, siswa tentunya suka, nyaman, dan senang dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan alat peraga pula, siswa jadi lebih kreatif, inovasi, berkreasi, dan memiliki daya berpikir yang lebih tinggi. Dan dengan adanya alat peraga atau benda-benda manipulatif dalam pembelajaran matematika juga akan membantu guru dalam memudahkan menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan siswa juga lebih bisa bekerja sama atau berkelompok dengan diskusi dengan teman-temannya dalam pembelajaran matematika. Baiklah, itulah beberapa materi dari mata kuliah model-model pembelajaran yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.